Rangkaian Paskah itu dosa yang tidak diampuni. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari KFU. Rangkaian Paskah itu dosa yang tidak diampuni. Paskah adalah hari raya Yahudi. Di dalam Keluaran 12 ayat 27, penetapan Paskah. Kemudian bangsa asing yang di luar Yahudi tidak boleh ikut makan dan merayakan Paskah. Keluaran 12 ayat 43. Paskah terjadi setiap tanggal 14 Nisan. Imamat 23 ayat 5. Clear? Dari 3 ayat ini 14 Nisan, Imamat 23 ayat 5 itulah Paskah. Paskah itu memperingati luputnya atau Passover-nya orang-orang Yahudi, orang Israel dari pembunuhan massal anak sulung. Keluaran 12 ayat 27. Bangsa asing tidak boleh ikut Paskah. Keluaran 12 ayat 43. Kalau bangsa Indonesia boleh ikut Paskah? Ya nggak boleh, wong kita bukan orang Yahudi kok. Astagfirullah. Rangkaian Paskah dosa tak diampuni. 1. Minggu Palem. Tidak ada di Alkitab Minggu Palem. Kejadian yang sebenarnya adalah Yohanes pasal 12 mulai dari ayat 1 lah ya di situ. Terus sampai ayat 9, 10, 11, 12, 13. Ya, yang dimaksud adalah Yesus dielukan ya, disanjung-sanjung sebagai raja orang Yahudi. Ya, pakai daun palem ya, pakai daun palem. Terjadi 5 hari menjelang Paskah. Jadi hari Jumat, sebab Paskah terjadi hari Selasa tanggal 14 Nisan. Jadi Minggu Palem itu dosa tak diampuni. Ngarang ya, tidak pernah ada. Itu kejadiannya hari Jumat kok, 5 hari menjelang Paskah. Kedua, Rabu Abu. Tidak ada yang bakar-bakar lalu ada yang jadi abu. Hari Rabu adalah Yesus mati disalib. Mulai disalib jam 6 pagi, mati jam 9 pagi, time zone Yahudi. Kalau pakai time zone Masehi, Yesus disalib jam 12 siang, mati jam 15 atau 3 sore, time zone Masehi. Jadi hari Rabu adalah hari Yesus mati disalib. Kemudian Kamis Putih tidak ada, ya, tidak ada ya. Hari Kamis adalah Sabat besar. Yohanes 19 ayat 31. Yesus sudah dimasukkan di dalam liang kubur dari sejak Rabu petang ya toh. Bikin pintunya lama, maka ditutup blek itu jam 00.00 hari Rabu, sehingga Maria Magdalena dan Maria yang lain nggak berani pulang. Terpaksa dia nginep sambil duduk-duduk di depan kubur Yesus, nunggu fajar menyingsing baru dia berani pulang. Ya, lalu Yesus jadi Kamis Putih yang nggak ada, ya, Kamis keputihan nggak ada. Lalu Yesus harus di dalam rahim bumi berapa hari? 3 hari 3 malam. Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Rabu siang, Sabtu siang, Sabtu malam. Jadi Yesus pasti bangkit Sabtu malam jam 24.00 sebelum masuk hari Minggu ya. Lalu Jumat Agung, mana ada Jumat Agung? Ya nggak ada itu ya. Apa yang diagung-agungkan? Nggak ada ya. Jumat adalah perempuan membeli rempah-rempah setelah Sabat di dalam Markus 16 ayat 1 ya. Tapi perempuan tidak jadi meminyaki Yesus karena nggak ada yang bukain pintunya. Kemudian hari Sabtu dipastikan Yesus bangkit. Hari Minggu kubur kosong. Bukan berarti Yesus bangkitnya hari Minggu. Ya, very clear ya. Jadi rangkaian Paskah itu semua dosa menghujat Yesus. Ngawur semua, dan itu dosa tak diampuni. Kristen dilarang merayakan Paskah ya, soalnya Kristen itu bukan orang Yahudi.
Lah itu yang lain Pak Tritunggal ya biarin aja. Kan memang dia sudah memang takdirnya sudah alam maut. Ya, semua Tritunggal biarin aja merayakan Paskah. Kan mereka juga ngotot dikasih tahu juga nggak mau. Ya sudah jurusannya alam maut kok nanti untuk menurunkan perang Harmagedon. Yesus berkata Allah itu esa, Allah yang satu, roh Allah maha hadir. Yesus berkata aku Tuhan Allah, Alfa Omega dan yang maha kuasa. Tinggikan Yesus Kristus, dialah Allah, segala Allah, pertolongannya tak berkesudahan. Muliakan Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega, kasihnya tak berkesudahan. Jadi very clear, rangkaian Paskah. Ya, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu pusing, Minggu bingung. Ya. Itu semua dosa yang tidak diampuni, ngarang bebas semua itu. Ya, yang benar Yesus mati disalib hari Rabu, pintu kubur mulai ditutup Rabu, detik-detik terakhir sebelum masuk Kamis. Jadi Yesus di dalam kubur di dalam kuburan harus memenuhi 3 hari 3 malam. Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam. Clear? Hari Minggu kubur sudah kosong. Yesus bangkit Sabtu malam sebelum jam 24.00. That's it. Haleluya. Amin.